Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap manusia, hidup ini adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Dan dalam setiap kehidupan kita, tentunya ada banyak orang-orang atau mungkin pemirsa juga adalah orang-orang yang sudah sangat berhasil. Tetapi ada pula orang-orang yang mungkin belum mencapai keberhasilan itu. Ya, setiap manusia dan tidak pernah lepas daripada sesuatu institusi yang terkecil dalam masyarakat namanya keluarga, betul ya? Ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar daripada sebuah keluarga yang luar biasa. Siapa mereka, Deb? Kami akan menampilkan Natania Christy dan kedua orang tuanya, yaitu Pak Jarod Wijanarko dan Ibu Esther Setiawati. Ya. Dalam satu topik yang luar biasa yang pasti akan memberkati kita semua, yaitu anak hebat, orang tua hebat. Anak hebat, orang tua berarti hebat pula ya. Puji Tuhan, waktunya sekarang kita belajar. Oleh karena itu, saya percaya acara ini akan memberikan suatu inspirasi dan kita akan diberkati bersama-sama. Oleh karena itu, nantikan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, oke? Pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Orang tua pasti bahagia ketika melihat anak-anaknya hidup berhasil dan mencapai apa yang diimpikan mereka. Natania Christy di masa mudanya telah banyak sekali mencetak prestasi, bukan hanya di akademis, namun di bidang seni juga. Berhasil memperoleh beasiswa penuh, kini ia menempuh kuliah di National University of Singapore atau NUS. Terlibat dalam nuansa production di Singapura, mulai dari songwriter sampai menjadi produser di tahun 2016 ini. Mau tahu apa yang membuat Nia menjadi seorang yang meraih banyak sekali prestasi? Spesial di episode kali ini telah hadir di studio Natania Christy beserta ayah dan ibunya. Dalam episode Anak Hebat, Orang Tua Hebat, Good News akan membahas bagaimana peran orang tua sangat menentukan keberhasilan hidup anak-anaknya. Jangan beranjak kemana-mana, saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Setiap mulai awal bulan, awal hari, awal minggu gitu selalu mesti planning ke depan gitu. Jadi punya daily plan, weekly plan, monthly plan gitu. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program dalam suatu topik yang menarik, yaitu anak hebat, orang tua hebat. Nah, ini kita tampilkan dulu seorang anaknya yang sangat hebat bernama Nia Christy. Iya. Ya. Namanya Natania Christy tapi panggilannya Nia ya. Iya, Shalom Nia, apa kabar? Thank you ya udah datang ke Good News Program. Iya, makasih udah diundang Ini juga. dia ngeluangin waktu khusus loh dari Singapura harus. Oh ya. Oh. Cuti kuliah ya? Lagi libur memang seminggu Oh, memang ini. lagi libur. Iya. Oke. Nah, mau berkenalan dulu sama Nia buat pemirsa di rumah yang belum kenal Nia ini siapa. Secara singkat gitu, kamu ini siapa, umurnya berapa, kuliah di mana gitu. Jadi nama saya Nia, umurnya 23 tahun, kuliah di NUS Business School. Itu number one business school in Asia. Wow. Jadi udah tinggal di Singapura selama 8 tahun sekarang. Semester berapa sekarang? Final year, jadi semester 7. Oh, semester 7. Wow, semester 8 ini nanti graduate ya? Iya, tahun depan bulan Juli. Ya, Nia ini prestasinya banyak sekali loh, Deb. Yes, very Pada waktu special. kita membaca, saya pada waktu terima informasi tentang kamu dari Papa, saya bilang, wow, this is cool. Kapan ini kita bisa tampilin di Good News Program gitu. Nah, bisa cerita sedikit nggak dari pencapaian-pencapaian yang kamu punya itu yang selama 3 tahun terakhir deh, kira-kira dulu ya, sebelum kita nanti mundur ke belakang. Kira-kira apa yang cukup berkesan bagi kamu gitu? Ada 3 sih mungkin ya. Ya.
Yang pertama itu pas publish buku. Hmm. Jadi kan papa emang dari dulu juga suka nulis buku, tapi papa selalu kayak nanya kapan nih kamu, kapan? Terus akhirnya pas akhirnya berhasil nulis buku dan publish di Gramedia, itu rasanya bangga banget sih gitu. Jadi Kapan ini ceritanya? ini pas baru mau masuk kuliah, jadi Oh, pas banget 3 wow. tahun lalu. Jadi Oke. ditagih terus. Untung Bapak nggak tanya kapan nikah, kapan Eh, nikah. iya. Gitu Kalau ya. itu jawabannya Mei kan ya. Maybe yes, maybe no. Oh, kirain. Jadi yang pertama pencapaian yang kamu cukup berkesan adalah kamu Publish nulis buku. Publish Oke, buku, wow, iya. luar biasa banget. Judulnya Diamond in the Rough. Diamond in the Diamond Rough. in the Rough. Keren. Oke. Terus Yang kemudian kedua? yang Yang pencapaian kedua. kedua itu, jadi di Singapura tuh ada cultural production untuk anak-anak NUS, pelajar mahasiswa Indonesia di NUS, dan itu tuh musical terbesar di Singapura gitu yang Wow. run oleh student Iya. dengan budgetnya itu 60.000 Singapura dollar, 600 jutaan gitu. Wow. Jadi dan pencapaian aku di situ, jadi aku ikut itu 3 tahun. Tahun pertama jadi main cast-nya, pemeran utamanya. Tahun kedua jadi songwriter. Dan sekarang ini kita 10th anniversary, nama cultural production itu Nuansa. Nah di tahun ini aku jadi produsernya gitu. Jadi Oh Wow. wow, iya. terus meningkat nih ya. Iya, Nice, jadi nice, memimpin satu student production yang besar banget dengan budget yang besar dan team size 119 orang. Wow. Keren, keren. Apa yang kamu pelajari dari ini semua? Dari hal yang Wah, tadi? banyak banget sih. Kira-kira apa yang Paling sangat berkesan? besar itu ini sih kayak berasa jadi kayak CEO of a company gitu kan, manage budget yang besar, gimana fundraise budgetnya, dan yang paling susah manage people kayak 119 orang gitu Bikin kan, pusing gitu ya. beda-beda opini, beda-beda banyak yang Iya, komplain lah iya. apa gitu-gitu. Jadi lebih ke kayak ada bird eye view untuk manage satu project besar gitulah. Keren. Ada lagi pencapaian ketiga? Yang ketiga itu aku sekarang sambil kuliah juga sambil kerja di satu education technology startup di Singapura, namanya Imaginators, dan Wow. di situ aku jadi marketing manajernya gitu. Jadi Ya. itu cukup suatu pencapaian karena terus terang challenging sih kayak untuk sekolah sambil kerja. Iya. Bagaimana kamu ngatur waktunya? Gimana ngatur waktunya ya? Setiap mulai awal bulan, awal hari, awal minggu gitu selalu mesti planning ke depan gitu. Jadi punya daily plan, weekly plan, monthly plan gitu. Jadi udah tahu kira-kira mau ngapain aja gitu ke Ya. depannya. Jadi benar-benar waktunya efisien lah dan produktif gitu. Nah, Keren. yang kerennya adalah seperti ini pemirsa yang nggak disebutkan sama Nia ya. Nia itu juara di kelas ranking 1 sejak kelas 1 SD sampai SMP kelas 3. Lalu SMP kelas 3 dia memenangkan Asian Scholarship, oleh karena itu diberikan beasiswa untuk sekolah secondary school di Singapura. Lulus secondary school dia masuk di ranking 10 besar seluruh Singapura ya. Seluruh Singapura itu kayak top performernya gitu. Top performance ya, 10 Wow. besar di Singapura. Oleh karena itu dia diperpanjang scholarship-nya sampai bisa masuk ke Raffles College. Setelah kuliah di Raffles College 2 tahun mendapatkan lagi 10 besar, masuk dalam 10 besar lagi, maka mendapatkan beasiswa tambahan 4 tahun kuliah di National University of Singapore. Dan kita tahu sulit banget untuk masuk di NUS itu, dan kamu termasuk salah satu orang yang diberkati Tuhan, beruntung bisa masuk. Full scholarship nih ya Iya, ceritanya. full Wow. Ya, ya. Dan Mungkin ada orang yang bertanya gini, do you have life gitu? Depends sih what people see as life gitu. Kalau menurut Iya. aku sih waktu saatnya berjuang dan lagi sibuk sekolah, belajar, manage nuansa gitu ya orang-orang kayaknya lihat nggak ada life gitu. Tapi menurut aku ya berjuang dulu, nanti ada waktunya libur ya libur gitu. Jadi sebenarnya tinggal pintar-pintar atur waktu lah, yang penting balance gitu. Oke, kalau ditanya untuk stress management, how do you do it? Suasananya cuma telepon mama. Terus kemudian, stress management. Iya. Mama ada Kalau juga nih. misalnya udah stres banget pulang, minta dipeluk mama. oh that's it? Tapi Wow. ya kalau di Singapura jauh dari keluarga gitu ya, ini sih gereja yang paling kayak jadi komunitas yang paling aman Oke. buat ini kayak curhat iya. dan gitu. Nah, Oke. Nia, saya mau tanya juga, kan saya baca di CV kamu sampai pemerintah Singapura itu memberikan privilege buat kamu program exchange nih ya, ke Cambridge di London, Jerman, bahkan Afrika Selatan. Kayaknya hidup kamu tuh kaya banget gitu. Bisa cerita nggak dikit gitu tentang program exchange itu, apa aja yang kamu pelajari di sana? Banyak banget sih, kayak yang paling seru tuh
kalau pergi-pergi ke luar negeri beda negara, ketemu orang-orang yang beda-beda gitu, dan kita jadi belajar di luar negeri itu kayak gimana sih orang-orangnya, cara apa sifatnya gitu segala macam, culture-nya, dan jadi lihat juga how far orang Indo atau orang Singapura sama orang-orang di luar, atau tapi juga how similar we are gitu as people gitu. Jadi itu satu. Terus ya belajar spesifik, kalau pas di Cambridge kan belajar ekonomi, di South Africa belajar kayak political history, apartheid kayak gitu-gitu. Jadi banyak knowledge baru gitu. Dan itu waktu pergi ke luar negeri itu dibayarin ya sama pemerintah Singapura ya? Ada yang full dibayarin, ada yang disubsidize gitu, tapi untuk setiap trip ada bantuan dari pemerintahnya gitu. Luar biasa. Kita dengerin Nia ini keren banget gitu Deb ya. Tapi kita mau belajar nih, ini kan diamond in the rough. Jadi ini kan diamondnya. Nah kita cari tukang potongnya siapa? Nah, tukang polesnya tukang ya. polesnya ya, tukang potongnya. Nanti jadi ini setelah break kita nanti akan cari tukang potongnya, 2 orang tukang potong yang potong diamond ini. Silakan. That's right. Ya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Setelah break yang satu ini, kita akan belajar dari kedua orang tua Nia. Bagaimana kita bisa mempunyai anak yang hebat. Maka diperlukan juga orang tua yang hebat. Hanya di Good News Program. Lalu dianalisa bahwa anak nomor 2 ini bermasalah karena hatinya nggak imbang, otaknya nggak imbang, terlalu dekat dengan saya, jauh dengan istri. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini anak hebat, orang tua hebat. Anak-anak itu pada mulanya ya kita bisa ibaratkan seperti berlian yang belum diasah. Jadi diperlukan kejituan orang tua untuk mengasah mereka sehingga mereka bisa shine bright like a diamond gitu ya, kayak lagunya itu. Nah, di studio telah hadir 2 orang tukang asah. orang tua dari Nia yang luar biasa, yaitu Pak Jarod Wijanarko dan juga Ibu Esther Setiawati. Shalom Pak dan Ibu. Ya, senang terima kasih sekali atas waktunya nih. Pak ya. Iya, Oke. Bisa Nah, ketemu. ini kita bisa belajar nih dari pakar-pakarnya ya. Nah, bisa cerita dulu nggak Bapak sama Ibu tentang singkat tentang keluarganya? Ya, nanti istri saya yang mendidik anak, dia akan cerita lebih banyak. Tapi mungkin bukan anak hebat orang tua hebat, anak hebat orang tua beruntung. Itu pasti Pak ya. Betul ya. Pasti ya. Jadi biar cerita deh. Silakan Bu Esther ya. Ya, saya bersyukur sekali sih dikasih anak seperti Nia. Nia ini tipenya sangat penurut. Jadi apa yang saya katakan dia nurut sekali. Jadi mudah untuk membentuk dia. Beda sama adik-adiknya sih sebenarnya. Jadi tiap anak beda-beda sih, Pak. Oh, jadi anaknya 3 kan ya? 3 anaknya. Bisa cerita nggak? Satu Nia, yang kedua dan ketiga siapa? Oke, yang pertama Nia, yang kedua Benaya Kristo, yang ketiga Levina Kristi. Oh, jadi 2 cewek, 1 Dua cowok. cewek, 1 cowok. Oke, Iya. bisa cerita nggak keperbedaan daripada seorang anak nih, Bu? Ya, kalau Nia itu nurut, jadi nggak usah dimarahin. Cukup dikasih tahu Nia begini, iya mah. Oh, kayak saya. Serius? Iya, tanya sama orang tua saya, nggak perlu dimarahin gitu. Enak, Bu, Diliatin punya anak. aja udah Iya. takut gitu. Jadi Terus enak kemudian, sekali ya. Jadi yang dia kedua? cukup kasih tahu, kalaupun dimarahin cukup begini aja dia udah langsung. Cocok. Tapi yang kedua beda Pak, yang Gimana? laki. Dia harus kasih tahu kenapa nggak boleh. Oke. Gitu. Harus logikanya dia bisa terima. Oke. Ya, kalau yang ketiga cukup agak tinggi nadanya dikit Pak. Oh, Kalau nggak tinggi nadanya nggak denger ya. Ngerti dia. iya. Jadi beda-beda sih. Tapi Pak. kira-kira yang membentuk perbedaan daripada karakter setiap anak-anak ini apa ya, Bu ya? Kalau misalnya kita boleh belajar dari pengalaman-pengalaman. Kalau kita bersama lihat Pak kan Jarod. sifat manusia ada 4 ya, sanguin, plekmatik, melankolik, dan koleris. Mungkin dari perbedaan situnya Pak. Itu setiap orang pasti mengalami Ada, hal yang nggak iya. mungkin lah, setiap anak akan sama semua, nggak Iya, mungkin. betul. Tiap anak kan unik ya Pak ya, Tuhan kasih. Dan mungkin bawaan sifat juga bisa ya, bawaan sifat dari papanya, bawaan sifat dari itu mamanya. dia. Dan Iya, satunya lagi betul. bawaan sifat campuran gitu. Orang tuanya unik-unik. Iya. Iya. Nah, jadi kita belajar nih hari ini untuk bagaimana supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat nih. Ada tips nggak dari Bapak sama Ibu nih? Kan udah pakar-pakarnya yang luar biasa nih. Mungkin saya tambahkan yang Ya.
Pertama, Nia ini memang dari kecil itu kita kenalkan Tuhan. Karena dulu saya punya keyakinan, kita punya keyakinan bahwa fondasi didik anak itu kenal Tuhan. Yes. Makanya kalau kenal Tuhan, itu nanti ketika dia keluar negeri pun kita aman. Yang kedua, anak kedua sedikit berbeda. Tadi istri sudah bilang, waktu dia kelas 1 SD itu kecanduan game. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata. Nulis nggak mau, hampir nggak naik kelas. Jadi sampai hampir nggak naik kelas. Jadi, aduh itu masalahnya banyak. Nah itu mirip saya Pak. Kita cocok jadi anak kalau gitu. Dia tahu bagaimana handle kita. Nah, lalu waktu kita bawa ke psikolog, jadi kita itu dulu sempat sombong ya, nggak mau konseling. Karena kita merasa kita hamba Tuhan, penulis buku, penceramah keluarga. Tapi kita akhirnya merendahkan diri, kita mau konseling, bertanya kepada yang lebih bisa. Lalu dianalisa bahwa anak nomor 2 ini bermasalah karena hatinya nggak imbang, otaknya nggak imbang, terlalu dekat dengan saya, jauh dengan istri. Jadi akhirnya istri yang mendekati anak, butuh waktu cukup lama, 6 tahun. Tapi singkat cerita, setelah 6 tahun itu dia juga ranking 1, nyusul kakaknya dapat beasiswa. Jadi anak pandai, anak baik itu nggak turun dari langit, tapi dididik. Gitu. Jadi nggak misalnya wah lahir pinter gitu, enggak. Jadi sempat ada masalah. Nah, yang nomor 3 sempat bermasalah unfinished. Jadi bikin PR nggak selesai, bikin tugas nggak selesai, bikin lukisan nggak selesai, bakatnya banyak tapi nggak selesai. Yang salah saya bapak yang jauh. Jadi kasus nomor 2 istri ibu yang jauh, nomor 3 saya bapak yang jauh. Dari situ kita mengerti bahwa ternyata anak itu untuk bertumbuh dengan baik harus seimbang bapak dan butuh ibu. Ayah dan ibu, nggak bisa ayah dok, nggak bisa ibu dok. Jadi ibu nggak bisa bilang sama suaminya, saya nggak butuh kamu gitu. Anaknya butuh bapaknya. Jadi dalam mendidik anak perlu keseimbangan figur. Ya, apalagi kita hidup dalam zaman modern yang serba. Orang bilang mungkin aneh Pak ya. Tadi waktu kita lagi persiapan saya sempat ngomong-ngomong dengan Pak Jarod gitu, cerita tentang misionaris. Keluarga yang misalnya orang tuanya meninggal muda duluan atau apa, dan bahkan tidak sedikit anak-anaknya yang jadi. Kira-kira dari cerita itu tadi Pak, apa yang membedakan antara orang-orang yang mungkin bahkan tumbuh tidak tanpa orang tua? Kan pasti ada. Tapi mereka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka ada banyak juga yang berhasil, walaupun ada banyak yang berguguran dan kemudian mereka jadi orang yang tidak benar misalnya. Gimana Pak? Ya mungkin nanti saya mau nambahkan, tapi intinya anak itu butuh figur orang tua, dan figur itu butuh interaksi. Jadi saya dapat ayat terkuatnya itu, hati bapak mesti kembali sama anak, anak kembali kepada bapak. Artinya di hati anak harus ada orang tuanya, di hati orang tua harus ada anaknya. Ada hati berarti harus ada kelekatan hubungan. Kelekatan hubungan hanya dibangun lewat interaksi. Interaksi butuh waktu. Jadi ya banyak-banyak aja waktu sekeluarga bersama-sama gitu. Mungkin mau tambahin. Ya, kalau saya jadi mesti melihat tiap anak ini kesukaannya apa, beda-beda. Nah, itu yang saya coba masuk ke dalam kesukaan mereka. Nah, cara mengidentifikasikannya gimana Bu? Mungkin ada orang-orang pemirsa di luar sana yang belum mengerti nih, mengidentifikasikan apa yang anak suka gitu. Ketahuan sih Pak, dia sukanya kulinernya masakannya Jawa gitu ya. Kalau yang kedua kulinernya masakannya daging gitu ya, western. Kalau yang ketiga senangnya fashion, jadi ya saya ajaknya ke mall. Kalau yang kedua senangnya sejarah. Kalau ini senangnya belajar atau pijet, kadang refleksi salon. Dari situ kita bisa masuk ngobrol hati ke hati. Oh, diajak pergi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Yang itu apa? Pergi masak atau makan makanan kesukaan dia, atau pergi belanja yang kesukaannya dia, lalu bisa ngobrol di sana gitu ya. Nah, ini mungkin tanya kepada Nia juga nih. Ada kami belajar tentang dating, tentang orang tua dan anak ini ya. Sebenarnya pada waktu kamu diajak pergi sama papa misalnya nih ya, apa yang kalian bicarakan gitu? Beda-beda. Kalau sama papa itu ngobrolnya aspirasi, bisnis gitu, atau enggak mimpi, buku gitu. Jadi yang lebih papa lebih figur yang menginspirasi gitu. Kalau misalnya pergi sama mama ngedate, mama itu lebih figur yang aku curhat. Pokoknya mama tahu nama teman-teman aku, itu mama tahu gitu. Kalau cerita itu sama papa, aduh susah, papa nggak ngerti ini siapa, nggak nyambung gitu. Tapi kalau sama mama sebaliknya juga, ngomongin soal mimpi atau apa gitu, mama kan orangnya lebih realistis, kalau papa lebih idealis gitu. Jadi ya terus kamu saling lebih, melengkapi. kalau kamu lebih apa? Aku ada mamahnya, ada papahnya gitu. Jadi setengah. Realistis, idealis. Iya, tapi aku seneng ngobrol sama papa soalnya jadi terpacu gitu kan. Buku juga nggak keluar kalau nggak di-push papa gitu. Tapi kalau papa terus nanti aku stres, nggak bisa cerita tentang teman aku, pacar aku gitu kan. Papa nggak ngerti gitu. Jadi dua-duanya melengkapi. Nah, Pak, apakah kalau misalnya orang tua sedang berjanjian untuk bertemu dengan anaknya, apakah
direncanakan dulu nih. Kira-kira hari ini kita mau ngomong apa nih kira-kira? Yang pertama kita rencanakan kegiatannya. Jadi misalnya setahun itu kan ada kalau dulu waktu mereka masih di Indo lebih sering ya. Tapi setelah mereka keluar negeri, pokoknya libur Natal, libur Lebaran, libur sekolah itu sih berhenti pelayanan. Lalu kita bikin acara libur kemana? Mau ke Mentawai sampai atau libur ke ujung, pelayanan ya, Pak? Atau mau ke ujung kulon atau mau kemana? Jadi kita bikin liburan yang unik. Tujuannya supaya anak itu punya kenangan bersama orang tuanya. Jadi kita misalnya ke pedalaman Mentawai, saya ajak pelayanan ke sana. Itu untuk pergi menuju gereja aja kita nyebrang sungai dulu gitu. Lalu kita tidur ya nggak ada sinyalnya, nggak ada hotelnya. Itu membuat mereka punya pengalaman. Nah, tapi waktu mau menentukan kemana ini kita rundingan dulu. Gitu. Jadi kalau bahkan saya misalnya mau ngajak anak ke Makassar, Bena mau ajak ke sana, dia kan sukanya sejarah. Jadi kalau misalnya ngajak nomor 1, di sana ada apa? Ada sop konro, kuliner kan. Tapi kalau nomor 2, di sana ada apa? Benteng Belanda. Gitu. Itu kayak di googling dulu, dipelajari dulu sampai akhirnya iya mau ikut gitu. Nah, baru setelah itu lebih detail lagi mau ngomong apa, mau ngapa. Nah, kalau enggak ya kadang kita nggak rencanain, yang penting bersama-sama aja. Kadang-kadang kalau kita istilahnya diperlukan kedekatan secara mental ini. Betul. Jiwa nih, supaya bisa masuk ke dalam dunia anak-anak. Baru bisa ngomong kalau udah akrab dulu gitu. Oke, good, luar biasa. Kita akan take a break dulu ya. Oke, misalnya sekalian, saya percaya kita belajar sesuatu dan nanti setelah kembali daripada break akan ada seorang artis rohani yang akan membawakan sebuah lagu, dan lagu ini sangat unik sekali karena ditulis oleh narasumber yang ada di sini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Good News Program. Takkan tergoyahkan walaupun banyak tantangan, sebab selalu ada Tuhan di rumah kami. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Pagi hari kami bersama berkumpul dan berdoa, minta Tuhan pimpin selama bekerja hingga pulang ke rumah. Bersama seluruh keluargaku bersatu memuji Allah yang hidup, Immanuel. Walaupun banyak tantangan, sebab selalu ada Tuhan di rumah kami. Pagi hari kami bersama berkumpul dan berdoa, minta Tuhan pimpin selama bekerja hingga pulang ke rumah. Bersama
seluruh keluargaku bersatu memuji Allah yang hidup, Immanuel, takkan tergoyahkan walaupun banyak tantangan, sebab selalu ada Tuhan di rumah kami bersama seluruh keluargaku bersatu memuji Allah yang hidup, Immanuel, takkan tergoyahkan walaupun banyak tantangan, sebab selalu ada Tuhan di rumah kami, sebab selalu ada Tuhan di rumah kami. Terima kasih Bu. Selamat datang di Good News Program. Selamat Silakan duduk. datang di Good News Program. Ya. Ya, jadi ada Nina Mamahit nih ya dengan membawa albumnya Couples Praise and Worship. Ibu boleh diceritakan tadi lagu yang dinyanyikan judulnya apa? Judulnya Di Rumah Kami Ada Tuhan. Di Rumah Kami Ada Tuhan. Nah, ini saya dengar katanya yang menulis liriknya Pak Jarot, begitu ya? Betul. Penulis lagunya ada di sini. Pak Jarod ini banyak deh. Penulis lagu, penulis buku. Ada berapa buku Pak yang sudah ditulis Pak? 46. Wow, 46 buku yang sudah ditulis. Kemudian pemilik beberapa perusahaan juga ya? Pedagang. Pedagang juga. Pendiri sekolah Happy Holy Kids. Iya. Sudah ada berapa cabang Pak? 64 cabang sekolah. Dan punya program Happy Holy Kids itu ya? Yang ada di televisi itu. Wow. Iya, Luar luar biasa. biasa ya, aktif Beruntung. banget. Beruntung. Nah, Ibu Nina, boleh cerita nggak pengalamannya di dalam membuat album ini? Waktu menyanyikan lagu-lagu yang ditulis sama Pak Jarot itu bagaimana? Ya, secara pribadi kata-kata dari lagu yang Pak Jarot tulis itu banyak yang menjadi pengalaman hidup saya juga. Makanya waktu mau rekaman itu Pak Jarot tulis banyak lagu, lalu dia bilang, Ibu Nina silahkan pilih mana yang cocok dengan Ibu Nina gitu. Jadi ada 5 lagu yang saya pilih, itu kata-katanya itu seperti yang saya alami dalam hidup saya. Seperti itu, dan juga lagu yang tadi itu memang saya rasakan karena ada Tuhan di rumah. Dan mujizat itu ada di rumah. Di rumahku ada Tuhan judulnya Ya. tadi ya. Nah, Ibu Nina sendiri latar belakangnya memang seorang penyanyi atau apa? Iya, dulunya memang senang menyanyi. Anak saya juga nyanyi. Dan dulu saya ikut mengajar juga di Happy Holy Kids hampir 12 tahun. Bikin album sekali. Membuat album anak-anak juga, album gitu. rohani yang anak-anak di Happy Holy Kids. Wow, Oke, keren. jadi terus mengembangkan potensi nih ceritanya ya. Iya. Dari bikin album anak-anak sampai akhirnya Iya. masuk dapur rekaman nyanyi juga ya. Nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Kalau Anda mengikuti kuis hari ini Anda sangat beruntung. Kenapa? Karena hadiahnya banyak. Pemirsa, Anda mendapatkan oleh-oleh ya, bukan hanya sebuah CD persembahan dari
Pak Jarod Wijanarko dan Ibu Nina Mamahi, tapi juga ada buku persembahan dari Natania Christie ya, bukunya yang berjudul Diamond in the Rough, dan juga ada buku Mencetak Anak Juara Kehidupan persembahan dari Insinyur Jarod Wijanarko ya. Anda bisa mendapatkan satu paket seperti ini bila Anda mengikuti kuis seperti ini ya. Apa judul dari Good News program hari ini ya? Apa topik dari Good News program hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah paket persembahan dari keluarga Bapak Jarod Wijanarko. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Ya, kalau kamu mau jadi pemain gamer ya boleh juga, tapi apa nggak lebih baik jadi pembuat gamenya? Jadi kita itu arah-arah kita. Ya. Anda masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini, anak hebat, orang tua hebat. Yang jelas Tuhannya juga hebat gitu ya. Pasti, kalau Tuhan kita nggak hebat, nggak mungkin bisa. Iya. Ya, betul Pak ya? Iya. Mau bertanya kepada Pak Jarod nih Pak ya. Jadi kan ceritanya namanya anak itu nggak mungkin ada yang sempurna ya Pak. Kadang-kadang anak pun akan pernah mengalami masa-masa mungkin males, atau lagi nggak mau nurut, lagi zaman-zaman berontak, terutama kalau masuk-masuk ke usia remaja gitu kan. Nah, bagaimana caranya Pak sebagai orang tua kita mengatasi masa-masa yang sulit pada saat mendidik anak? Ya mungkin saya kembali ke anak nomor 2 ya. Dulu waktu itu dia pernah males, bener males. Males bangun, males mandi, males nulis, males sekolah, males bergerak, males olahraga. Makan aja nggak males. Mulai umur berapa itu Pak? Waktu itu dia kelas 1 SD aja udah begitu. Oh. Jadi dia kayak kecanduan game gitu. Nah, jadi ya akhirnya kita melihat akarnya dulu. Karena perilaku tuh pasti ada akarnya. Dan ternyata akarnya itu kebanyakan orang tuanya. Jadi karena dia hatinya terluka, walaupun kita nggak tendang, karena anak zaman dulu mungkin dipukul orang tuanya nggak apa-apa gitu ya. Sekarang dulu anak saya itu nomor 2, nomor 3 bedanya cuma 12 bulan. Jadi kalau dia bilang mama sana sama papa, sebulan, 2 bulan, 6 tahun udah jadi penolakan. Nah itu kita tahu akarnya, akhirnya makanya terus istri mendekati. Ya, terus ketika anak bermasalah misalnya nggak mau nulis, ya kita lesin gitu kan. Dipanggil guru les. Guru lesnya yang mundur gitu, karena cuma dilihatin aja gitu. Jadi anaknya nggak mau nulis. Akhirnya ya terus kita cari akal gitu, misalnya, oh dia lebih senang belajar sama teman. Jadi istri saya cariin teman yang akrab, lalu pergi di rumah itu jadiin markasnya anak-anak. Jadi ketika belajar kelompok. Jadi ketika anak bermasalah itu kita carikan solusinya, bukan dimarahi gitu. Jadi akhirnya ya itu mulai mau menulis, mau baca, mau belajar. Lalu dia punya cita-cita apa gitu kan? Pengen jadi gamer. Kalau dulu kan kita cita-cita insinyur, dokter, sekarang kan gamer, facebooker, jadi desainer, mau sekolah masak. Orang tuanya mati gua gitu. Pak, gamer itu maksudnya yang main atau yang menciptakan game? Waktu dulu ya baunya jadi pemain gamer gitu. Makanya mati gua gitu kan. Kalau menciptakan game masih mending gitu ya. Kita pun masih harus bisa asik di situ. Jadi kalau kita anak punya cita-cita yang nggak seperti kita bayangkan, kita masih kalau kamu mau jadi pemain gamer ya boleh juga, tapi apa nggak lebih baik jadi pembuat gamenya. Jadi kita tuh arah-arah kita. Oh, dia mulai berpikir, wah asik juga ya jadi pembuat game. Jadi dia mulai ada impian. Nah, untuk bikin game harus ngerti IT, harus bisa coding. Nah dia mulai, tapi kita nggak langsung misalnya jangan-jangan dulu gitu. Nanti kan dari situ akhirnya untuk bisa bikin coding, bikin IT harus pinter. Nah baru akhirnya dia ada mau belajarnya. Jadi malasnya itu diatasi dengan mengobarkan cita-cita. Dan ini anak sekarang pun mendapatkan beasiswa di NUS ya. Majoring apa ini? Mechanical engineering. Jadi tukang listrik nanti berarti. Dan lulusnya lebih bagus daripada kakaknya. Jadi waktu dia 4 tahun
beasiswa yang pertama itu Ya. lulusnya straight A gitu. Jadi semuanya Oh. A gitu. Itu lebih malah akhirnya lebih akademiknya lebih bagus daripada Lah iya kakaknya. Pak, itu padahal dulu melewati masa sulit yang seperti itu, berapa tahun masa Nah, sulitnya? ini pertanyaan pada realitasnya. Ada realita. Iya, iya. Ya, dari mulai kelas 1 SD sampai SMP kelas 1. Itu sulit sekali dia. SD kelas 1 sampai SMP kelas 1. 6 tahun. wah 6 tahun. Tidak mau belajar, tidak mau nulis, tidak mau ngapa-ngapain. Wow. Hanya main game aja Nah, hidupnya. pada waktu ibu momen-momen stres dan tertekan sekali kan pasti ada nih. Nah, apa yang ibu lakukan? Ya, saya selalu bilang, Ben, kamu anak Tuhan Yesus, kamu anak pinter. Kamu kalau besar mau jadi apa? Mau Jadi gamer. tetap Ngomongnya mau jadi apa diperkatakan atau yang mau positif. jadi apa gitu. Yang mana Bu? Kan beda tuh. Jadi tetap pribadinya, harga dirinya dia tetap anak Tuhan Yesus, kamu Iya, anak iya. baik, anak mama, ya. Iya, Whatever kamu mau jadi apa, kamu Walaupun tetap- intonasinya apapun Iya, juga tetap betul. seperti itu ya? Iya, Oke, betul. oke. Tapi lalu saya arahkan, kamu mau jadi apa nanti? Itu tadi mau jadi gamer. Kalau jadi gamer, bagusnya kan bikin gamenya. Bikin game itu harus sekolah. Sekolahnya mau kemana? Jadi saya arahkan step by stepnya. Aku mau ke MIT, Mak. Oke, kamu kalau mau ke MIT harus ranking 1. Atau harus dapat beasiswa, karena mama nggak bisa sekolahin ke sana. Mahal. Betul. Untuk dapat beasiswa kamu harus belajar. Ya. Nah, step-stepnya belajar gimana? Main gamenya dikurangin, belajarnya ditambah. Jadi gitu, Pak. Jadi gamenya nggak dilarang. Gamenya tidak dilarang. Iya, Itu iya. ya. Kalau dilarang Tapi, tapi dibatasi, nggak Nah, boleh karena kalau dilarang kan- kelewatan. Belajar, ya. Kalau dilarang kita jaga orang tua yang musuh kan, yang dia sukai kok nggak boleh. Jadi memang jangan melarang, tapi mengelola. Oke, wow. I see. Nah Wow. kalau Nia, pernah nggak mengalami sesuatu yang seperti itu? Pernah melakukan kesalahan yang fatal nggak? Apa ya yang fatal? Kayaknya nggak sampai fatal-fatal. Yang saya ingat sih waktu dia stres tahun-tahun pertama di Singapura. Ya, memang Ya. sekolah di Singapura. Umur 14 tahun karena soalnya ya. persaingannya kan dengan orang Chinese, apalagi orang Cina itu kan belajarnya mati-matian. Dan Ya. dia bilang, hidup kok begini mah, cuma belajar tok. Stres sih, stres. Itu stres bener dia. Ya, I see. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengangkat dia kembali? Ya, saya bilang kamu tetap harus balance hidup itu. Pertama Tuhan, kamu harus ada saat teduh sama Tuhan. Ya, lalu ada me time juga, it's okay. Ya, justru dengan begitu hormon endorfinnya kan ada, belajarnya jadi seneng. Justru belajar senang, nilainya bagus. Iya, iya, Tapi betul. dia balance hidupnya. Ada waktu buat pelayanan Ada waktu juga, kita pelayanan, dorong. sekolah minggu, ngajar. Iya. Nah, mau bertanya sama Nia. Nia, di dunia yang serba digital seperti sekarang ini ya, sosial media ada di mana-mana. Bagaimana kamu melindungi diri kamu sendiri supaya nggak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif? Khususnya pada saat Nia pertama kali dapat beasiswa ke Singapura kan kelas 3 SMP itu masih 14 tahun ya. Ya, Gimana? Sebentar deh, sebelum jangan dijawab dulu, ada yang mau lewat dulu ya. Ada. Oke, terus sekalian, kita akan lewat dulu ya, jangan kemana-mana. Kami tahu bahwa dalam kehidupan Anda pun mungkin punya ada banyak masalah, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak ya. Hubungi kami sekarang juga, ada nomor-nomor telepon yang terpapang di layar televisi Anda ya. Tim doa dan konseling kami akan siap membantu Anda. Jangan kemana-mana, masih stay tune di Good News Program. Ketika anak hamil luar nikah, anak narkoba, kalau kita tanya anak, ya, karena orang tua nggak perhatiin aku, dia pasti punya alasan juga. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anak hebat, orang tua hebat. Bersama dengan kami dalam Good News Program. Langsung kembali kepada Nia ya. Nah, Nia tinggal di negara seperti Singapura ya, dan juga kamu pergi ke banyak sekali tempat di keliling dunia kan. Nah, kamu pasti berjumpa dengan teman-teman yang tidak baik atau pergaulan yang sangat bebas banget gitu ya. Nah, bagaimana cara kamu untuk melindungi diri dan membuat keputusan yang benar, tidak ngawur gitu loh. Silakan. Kalau aku sih ingetnya tuh ada satu ayat yang dibilang train up a child in the way he should go. Nanti pas dia udah gede, he will not depart from it gitu. Oke. Aku baru dengar khotbah itu kayak recently, tapi pas denger itu kayak tak gitu. Terus aku inget, ya ampun, iya selama ini tuh yang papa mama tanemin di aku dari kecil tuh beneran berfungsi gitu. Kayak selama ini kan kadang aku mikir, dan bahkan orang juga nanya gitu, kok bisa sih kayak make the right decisions gitu. Ya. Terus selama ini aku just take it for granted gitu. Kamu nggak Tapi- pernah dibilang orang,
you are such a nerd gitu. Misalnya Ya boring sering gitu. sih, tapi ya udah biarin aja. Adi mau ngomong Kavila berlalu kali ya. Udah sering dikata-katain. Yang paling seringnya waktu ini sih kayak exchange program di Germany gitu kan. Kalau di Singapura ya memang semua orang belajar gitu, jadi biasa aja. Tapi kalau di Jerman gitu kan party-party dan segala macam seks bebas gitu. Tapi ya udah kayak mereka punya view, aku juga punya my own view. Menurut aku mereka yang aneh gitu. Jadi ya udah gitu, cuek aja kayak dimanapun kita bergaul pasti ada temennya dan aku nggak mau temenan sama yang kayak gitu. So it's a choice that you have to make gitu ya. Iya. Keren. Dan kayak kalau misalnya soal tadi pertanyaan yang kan di luar negeri jauh gitu, tapi kayak banyak juga yang tinggalnya Indonesia sama papa mamanya satu rumah tapi hatinya jauh gitu kan juga sama aja gitu. Tapi aku tinggal di luar negeri tapi aku ingat gitu papa mama ngomong apa gitu. Misalnya waktu dulu yang pertama kali pindah ke Singapura kan stres. Aku ingat banget mama tuh selalu bilang Daniel itu dia sukses tapi diasingkan dulu. Esther juga dia bisa ngomong sama raja diasingkan dulu. Yeremia diasingkan dulu gitu. Jadi aku ada di Singapura itu ya mungkin aku seperti di Alkitab gitu kan diasingkan, mesti belajar, merantau. Tapi akhirnya kan turning point mereka sukses itu karena mereka dibawa jauh dari comfort zone-nya gitu. Wow, oke. Tapi mungkin sebaiknya kita datengin anak yang kedua nih ya. Jadi realistis kayaknya. Nah, tapi ini saya ingin tanya kepada Pak Jarod dan Ibu nanti ini. Nah, di luar sana banyak orang-orang yang sampai misalnya contoh nih, mungkin Bapak bisa jawab ya. Bagaimana kalau seorang anak sudah hamil di luar nikah? Nah, cara penanggulangannya bagaimana? Silakan Pak. Setiap perilaku ada penyebabnya gitu ya. Kalau saya ambil contoh di Alkitab tuh Yefta, dia merampok tuh. Jadi Yefta anak Gilead itu sampai merampok. Padahal di ayat 1 dia pahlawan. Jadi ada perubahan perilaku yang terlalu cepat. Anak sekarang ini kan perubahan perilaku terlalu cepat. Dulu dia ranking, sekarang hampir nggak naik kelas. Dulu rajin pelayanan, sekarang ke gereja aja nggak mau gitu kan. Kita tahu. Jadi, tapi ada sebabnya kenapa Yefta itu seperti itu. Saya selalu katakan bahwa ada akarnya. Kalau kasus di Yefta, dia diusir orang tuanya. Kasus yang lain mungkin dia kecewa, bapaknya mungkin pernah janji, ibunya mungkin. Jadi tetap selalu ada akar. Ya, kalau saya ambil contoh pola di Alkitab, maka Yefta yang sudah jadi perampok, itu di akhir cerita kan dia jadi hakim orang Israel. Dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi bagaimana dia bisa pulih penuh Roh Kudus? Karena bapaknya minta maaf. Jadi sebenarnya kalau anak bermasalah itu, tetap saya selalu berkata ada akarnya. Jadi langkah pertama sebenarnya orang tuanya perlu minta maaf sama anak. Nah ini Pak, banyak orang tua yang merasa gengsi gitu kan ya. Masa orang tua harus minta maaf sama anak gitu kan? Anak yang salah, bapak yang benar. Berikan masukan gitu Pak. Jadi kayak mencabut akar dulu. Orang tua minta maaf sama anak bahwa selama ini mungkin nggak perhatian sehingga dia narkoba. Jadi mau nggak mau udah harus kena ya. Harus dilakukan seperti itulah. Ini udah hamil di luar nikah nih. Nah, tetap misalnya kenapa anak hamil di luar nikah? Karena orang tuanya mungkin nggak perhatian, mungkin pernah ingkar janji gitu kan, nggak mengasihi. Sehingga akhirnya anak nanti dia dengan contoh orang tua yang minta maaf ke dirinya, dia akan bisa minta maaf sama Tuhan. Jadi Yefta itu ketika orang tuanya minta maaf, ditulis lalu Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Jadi kalau orang tuanya minta maaf sama anak, nanti anak dapat contoh bahwa orang tuaku minta maaf gitu kan. Dia akan minta maaf juga kepada Tuhan, minta maaf pada orang tuanya. Karena ketika dia minta maaf baru diampuni baru pulih. Tapi kalau nggak, gimana mau pulih kalau nggak ada pengampunan? Tapi nggak ada pengampunan tanpa minta maaf. Tapi anak itu juga sering kan gini kan, dua orang bermasalah itu kan dua-duanya salah. Ketika anak hamil luar nikah, anak narkoba, kalau kita tanya anak, ya, karena orang tua nggak perhatiin aku, dia pasti punya alasan juga. Kenapa dia begitu? Tapi hamil di luar nikah ini pasti merubah seluruh jalan keluarga kan? Ibu mungkin bisa ngasih masukan nggak dalam hal ini, mungkin point of view? Kalau sudah terjadi, walaupun bagaimana anak tetap anak ya, kita harus terima dan kita carikan solusinya, solusi bersama-sama. Yuk kita cari jalan keluar bersama-sama. Jangan ditolak, jangan dimarahin. Iya, oke. Karena bagaimanapun juga ini pasti ada pemulihan yang dinantikan untuk terjadi. Betul. Karena kan nggak mungkin aborsi, nggak mungkin. Jadi misalnya toh mungkin anak hamil di luar nikah nggak dinikahkan, paling nggak anaknya diambil orang tua, gitu kan. Lalu anaknya diampuni. Tapi jangan lupa juga supaya anaknya pulih ini orang tua mesti minta ampun untuk yang di sisi anak itu pasti orang tua ada salahnya. Dalam kasus begini kalau kita deketi anaknya gitu kan, kenapa kamu begitu? Ya papa nggak perhatian, mama nggak perhatian, aku disingkirkan, punya pacar nggak disetujui, dia akan nyerocos mengenai kesalahan orang tuanya. Nah ini kan yang sebenarnya kan akar kan, jadi orang tuanya perlu minta ampun, nanti anaknya juga akan minta ampun orang tuanya, yang dia salah, hamil di luar nikah kan salah, narkoba kan salah juga. Iya. Tapi dia perlu. Jadi pola patronnya hampir sama semua ya. Oke. Selalu. Good. Nggak mungkin karena orang itu misalnya mau, kenapa kau narkoba? Ya pengen nyoba aja itu, tetap ada akarnya pasti. Kenapa hamil di luar nikah gitu kan? Ya papa mama nolak aku, ini ada yang mau nerima. Jadi kebanyakan orang yang hamil di luar nikah kan mencari penerimaan. Di rumah dia nggak dapat. Ini ada yang mencintai dia nggak berani berkata tidak.
tapi anak yang mendapat penerimaan di rumah berani berkata tidak. Nah, kalau ketika anak yang bermasalah narkoba ditanya, dia pasti bisa saya jamin dia pasti bisa mengatakan orang tuanya salahnya apa. Itu pasti. Jadi, nah, orang tuanya perlu minta maaf. Dan ini berarti seperti yang Bapak katakan, yang Bapak pernah Ibu katakan tadi, pergi ke seorang konselor. Atau bisa juga kita pergi ke langkah orang tuanya gitu ya. Dulu kita berdua kita pergi ke psikolog, lalu kita minta anak kita dianalisa, kita minta anak kita dinasihati gitu kan. Iya, dia nasihati kita. Oh, jadi orang tuanya yang malah dinasihati. Kita bayar dia untuk nasihati anak, dia bayar kita nasihati kita gitu. Pada dulu kita gitu. Oke, kita akan lanjut setelah break. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bagikan buat pemirsa sekalian. Dari seorang ibu yang pernah menelpon kami dan meminta bantuan doa karena putrinya yang sudah menikah beberapa saat sulit untuk hamil. Ya, setelah didoakan, ibu ini kembali mengirim SMS kepada kami dan berkata, saya sangat bersyukur karena dukungan doa Bapak dan Ibu bagi putri saya yang kini sudah boleh hamil. Usia kehamilannya 2,5 bulan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Nah, pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling ataupun doa? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami pemirsa, hanya di Good News Program. Tidak ada kata terlambat, walaupun saudara berkata nasi udah jadi bubur Pak Daniel, ya, tetapi bubur masih bisa diolah jadi bubur ayam. Masih bersama kami dalam Good News Program, ini adalah segmen terakhir kita. Dan untuk itu mau meminta kepada Pak Jarod dulu nih Pak ya. Pak Jarod untuk memberikan dorongan kepada para ayah di luar sana. Silakan Pak. Ya, kalau untuk para ayah atau para laki-laki gitu ya, saya mau memberikan tekanan itu bahwa menjadi seorang laki-laki itu memang harus menjadi kepala keluarga, harus bertanggung jawab, menghidupi, bekerja, bahkan mungkin melayani, jadi hamba Tuhan. Tapi menurut saya tantangan tertingginya itu jadi ayah. Jadi kalau zaman sekarang ini, jadilah seorang ayah. Kenapa? Karena pemulihan itu dimulai ketika hati bapak kembali kepada anak. Nanti baru anaknya kembali kepada orang tuanya, kembali kepada Tuhan. Maka pasti jadi ayah itu sibuk, jadi laki-laki itu sibuk. Tapi sediakan waktu untuk bermain dengan anak-anak. Mungkin itu yang saya tekankan. Tuhan, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Ibu? Silakan memberikan kata-kata dorongan buat para ibu yang ada di luar sana yang sedang menonton. Iya, walaupun ibu bekerja, sibuk, ya tetap sediakan waktu untuk berinteraksi tadi dengan anak, ya. Quality time dengan tiap-tiap anak yang unik, tiap pribadi, itu akan jadi investasi yang sangat berarti buat anak untuk kedepannya. Dia ingat mamanya selalu ada di hatinya, mamanya selalu mengutamakan dia. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, yang terakhir kepada Nia, silakan memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di luar sana, khususnya anak-anak muda. Iya, jadi buat youth out there, pesan aku sih, don't waste your youth, soalnya itu saat dimana kamu punya banyak energi, punya banyak waktu, pakai untuk melakukan sesuatu yang ada dampaknya buat orang lain gitu. Dan see every challenges as a platform buat kamu makin loncat lagi, makin shine lagi, and be a diamond in the rough. Wow. Terima kasih Pak Jarod, Ibu Ya, Nia. terima kasih, kami sangat Luar berkati biasa. sekali. Terima kasih sudah datang ke Good News Program. Nanti next time ya, bisa mampir lagi ke Good News Program bawa anak-anak yang lain. Interogasi bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Ya, pemirsa, saya yakin Anda diberkati, seperti kami di studio sangat diberkati. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya bagikan. Kita buka bersama-sama dari kitab Mazmur 127. Kita lihat daripada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, beberapa kali memang saya sudah angkat ayat ini,
di Good News Program, pemirsa sekalian ya. Kita tahu sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan pada waktu ayat ini tulis dalam kitab Mazmur adalah dalam gaya bahasa perjanjian lama ya, di mana anak laki-laki memang lebih spesial. Tetapi puji nama Tuhan kita hidup pada zaman perjanjian baru ya, di mana tidak ada beda lagi ya antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi tolong jangan bedakan anak Anda, karena banyak orang tua yang membuat keputusan yang salah pada waktu mereka mulai membedakan. Termasuk ada banyak keluarga-keluarga yang merasa bahwa mempunyai anak perempuan ini lebih spesial daripada anak laki-laki. Ya, percayalah bahwa anak-anak kita adalah upah daripada Tuhan buat kita. Suatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan titipkan buat orang tua untuk kita dididik. Ya, tahukah Anda bahwa Anda adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan sudah pilih untuk bisa membesarkan anak-anak kita, saudara ya. Saya katakan bahwa membesarkan anak dan mendidik anak ini adalah dua rupa yang berbeda. Membesarkan anak ini sebenarnya tidak terlalu sukar, pemirsa sekalian. Kasih makan anak itu, ya. Misalnya, maaf nih, kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang tidak punya orang tua dan mereka hidup di jalan, mereka tidak ada yang didik. Tapi mereka pasti makan minimal 1 hari 1 kali. Dan mereka bisa gede, pemirsa sekalian. Walaupun mungkin secara nutrisi belum tentu baik, tetapi ini adalah suatu hukum alam, pada waktu seseorang makan pasti akan besar, ya. Tetapi dididik seperti dengan apa yang firman Tuhan katakan, ini memerlukan banyak sekali pengorbanan, mungkin bahkan tangisan, tetesan air mata, banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang orang tua harus lakukan demi supaya anak-anaknya bisa dididik seperti dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Nah, kita berhenti di sana. Coba kita lihat beberapa ayat sebelumnya, ya, di ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Nah, rupanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga yang berjaga-jaga. Sia-sia kamu duduk pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, tadi pada waktu saya teliti, saya renungkan 2 ayat ini, pemirsa sekalian. Rupanya ini berkata, yang sia-sia adalah pada waktu, ya, pada waktu ternyata seseorang sudah menjadi kaya raya, perusahaan sudah sangat besar, termasuk pelayanan sudah mendunia bahkan. Tetapi ternyata anak-anaknya tidak bisa mengikuti atau mengerti apa yang orang tuanya kehendaki. Atau bahkan dalam kasus apa yang kita dapat katakan pada hari ini, ternyata anak-anak tidak ikut Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk hidup seperti apa yang dunia katakan. Ya, mereka bahkan membenci pelayanan. Mereka membenci orang tuanya. Mereka sampai ada beberapa anak yang berkata, kalaupun aku tidak dikasih warisan 1 rupiah pun atau 1 sen pun, lebih baik seperti itu. Karena aku pun tidak sudi menerima warisan apapun dari orang tuaku. Ya. Nah, pemirsa sekalian, saya percaya ini adalah satu kesia-siaan, suatu kehancuran apa yang firman Tuhan katakan. Nah, rupanya pada waktu anak kita besar, anak kita bertumbuh kembang, ini waktu yang terbaik untuk orang tua tentunya. Saya tahu kita harus berkorban, menginvestasikan waktu kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah daya upaya bisnis, atau Anda bekerja pada suatu perusahaan, atau mungkin Anda menjadi seorang hamba Tuhan seperti kami, Anda membesarkan anak di tengah-tengah pelayanan, tantangan yang begitu berat, ya, dan belum lagi dari faktor-faktor eksternal yang mencoba untuk mencuri keluarga kita, anak-anak kita, belum lagi masalah dengan suami istri, masalah dengan keuangan, hutang piutang, ya, kemudian sakit penyakit, begitu banyak. Kehidupan pada abad modern, pada zaman abad 21, ini begitu kompleks, pemirsa sekalian. Namun demikian, tidak ada istilahnya bahwa kita harus mengambil excuse atau mengatakan, ya kan saya nggak mampu, gitu ya. Atau ya sudah, kalau memang sudah rusak mau diapakan lagi. Nggak bisa, pemirsa sekalian. Ya, saya percaya kalau memang iblis berencana untuk menghancurkan keluarga kita, ini waktunya kita ambil dominion, ambil kuasa, ambil otoritas untuk kita bangkit bersama-sama. Ya, tidak ada kata terlambat. Walaupun saudara berkata nasi udah jadi bubur Pak Daniel, ya, tetapi bubur masih bisa diolah jadi bubur ayam. Ya, dan masih bisa dijual, ada nilainya, nilai daripada keluarga Anda, anak-anakmu nilainya tidak mungkin berakhir, karena Tuhan Yesus sangat mencintai mereka. Tuhan Yesus mengasihi keluarga saudara. Setiap kejatuhan pasti ada pemulihan. Daripada pemulihan itu pasti ada rencana Tuhan yang besar dan indah. Firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang aku punya buat kamu, dan bukan rancangan kecelakaan. Ada satu quote yang sangat menarik yang saya renungkan pada hari-hari ini. Ada seorang penginjil besar, evangelis Billy Graham, berkata seperti ini. Bila kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang hilang. Bila kesehatan hilang, mulailah ada sesuatu yang terhilang daripada hidupmu. Tetapi bila karakter hilang,
maka orang itu kehilangan segala-galanya. Nah, mari pemirsa sekalian, jangan sampai kita kehilangan karakter. Karakter ini adalah sifat daripada kehidupan manusia. Dan karakter ini dapat bertumbuh. Mari kita menyerupai Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini kita belum menyerupai Tuhan, saya katakan puji Tuhan. Karena kita belum sempurna. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar, kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, roh yang tinggal di dalam diriku jauh lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dunia ini. Dan saya percaya bahwa siapapun Anda adalah kandidat-kandidat yang terbaik untuk menerima kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan, buah-buah daripada kerja keras Anda, karakter Kristus ini akan terpancarkan pada kehidupan Anda. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Maukah Anda berkata dan percaya sepakat bersama-sama untuk berkata, ya Pak, saya sepakat. Anak saya adalah anak-anak hebat. Dan mulailah percaya bahwa firman Tuhan memberikan perlengkapan kepada saudara. Sehingga Anda akan menjadi orang-orang tua yang hebat pula. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Hari ini mereka yang merasa bahwa mereka memerlukan lawatan-Mu. Lawat kami, walaupun kami seringkali kami merasa kami sempurna, tetapi kami tahu Engkau melihat jauh ke dalam lubuk hati kami, Tuhan. Lawat pemirsa Good News Program, lawat mereka. Apabila ada anak-anak yang sudah jatuh, mereka anak-anak yang sudah jauh daripada Engkau, Tuhan, kami minta Engkau lawat mereka, Engkau tangkap roh mereka. Dalam nama Yesus, kami klaim keselamatan mereka. Kami klaim pemulihan daripada rumah tangga mereka, Tuhan. Lawat Bapa, dalam nama Yesus. Terima pemirsa sekalian. Aku berdoa untuk pemulihan keluarga saudara. Keutuhan. Apapun yang sudah rusak, apapun yang sudah hancur. Aku nubuatkan dengan bilur-bilur Yesus. Engkau dipulihkan kembali. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan semesta alam yang sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga buat saudara. Yang percaya, terima kasih karunia-Nya yang tanpa batas buat kehidupan saudara. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kita banyak belajar hari ini bahwa ternyata ketika kita melangkah ke pelaminan, ya ketika kita menikah, itu tidak secara otomatis keluarga yang bahagia itu tercipta. Betul. Ya. Justru pada saat kita melangkah ke pelaminan itu adalah hari pertama, permulaan, di mana kita mulai membangun keluarga kita yang berbahagia. Selamat membangun keluarga Anda yang berbahagia. Ternyata diperlukan upaya, Daniel. Betul, ya, diperlukan usaha. Diperlukan usaha yang disengaja dilakukan untuk memperhatikan anak-anak, memperhatikan suami dan istri, dan lain sebagainya. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek di website kami, www.anugerah.net, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.